Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah keluarga malam hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 15. Konteks bacaannya yaitu ketika Yosua membagi-bagikan wilayah Kanaan itu ke suku-suku yang ada. Kini seorang yang bernama Kaleb bin Yefune juga meminta bagian. Dasarnya karena Tuhan telah menjanjikannya dan itu disampaikan melalui Musa. Dan hal itu diketahui oleh Yosua. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar beberapa hal dari peristiwa ini. Yang pertama, bahwa Kaleb bin Yefune, dia meminta bagiannya itu bukan karena ada sesuatu yang menjadi ukuran dari dirinya. Bukan karena dia baik, bukan karena dia hebat. Tetapi nyata bahwa itu adalah janji Tuhan. Setelah dia melakukan hal yang jujur, hal yang benar di hadapan Tuhan. Ketika dia memberitakan, menginformasikan tentang tanah Kanaan itu. Walaupun tanah Kanaan itu ada raksasa, ada orang-orang hebat, ada orang-orang kuat yang sulit rasanya dikalahkan. Tetapi ia menyampaikan bahwa ia berpegang pada janji Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memberikan tanah itu. Tuhan yang akan menyerahkan dan menghalau para musuh-musuh suku-suku yang ada pada saat itu. Itulah kemudian Tuhan melihat dan memandang sikap hatinya, kesungguhan dirinya, berpegang pada janji Tuhan itulah. Kemudian ia mendapatkan bagiannya. Di sanalah kesetiaannya sesungguhnya dalam dirinya. Yang kedua, kita belajar daripada Kaleb saat ini, yaitu bahwa mungkin kalau kita baca saat ini merupakan hari ulang tahunnya, dikatakan 85 tahun hari ini. Bahwa umur 85 tahun itu ia meminta suatu, katakanlah sebagai hadiah kepada Yosua untuk ia tinggal sesuai dengan janji Tuhan di satu wilayah. Tetapi tanah yang ia inginkan adalah tanah wilayah di mana suku-suku bangsa yang lain tidak mau tinggal di situ. Sebab suku-suku lain takut dengan wilayah Hebron itu. Di sana ada suku Enak. Suku-suku yang dikatakan orang-orang yang besar-besar. Yang luar biasa kuatnya tenaga mereka. Justru dia memilih tempat itu yang ada risiko. Ada bahaya yang luar biasa di sana. Justru dia memilih tempat itu. Ini juga hal yang luar biasa untuk kita pelajari pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Bahwa Kaleb di usia yang tua, tetapi dia tetap berupaya mengambil risiko. Dan saat yang sama risiko ini bukan sesuatu yang tanpa pertimbangan. Tetapi dia melakukannya itu saudara-saudara. Karena dia berpegang pada janji Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-12, di sana katakan, mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi dia siap menghadapi orang-orang Enak itu. Orang-orang yang yang sangat menakutkan itu. Dan karena itu ia berpegang pada firman Tuhan. Dia berpegang pada janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan menjaga, melindungi, menolongnya setiap saat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam Kristus Yesus. Pada hari-hari sekarang ini kita akan melewati tanggung jawab peran kita masing-masing di tengah perjalanan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dengan ketentuan new normal yang kita harus jalani hari ini. Maka hari ini pun kita boleh belajar dari Kaleb. Bahwa apa yang harus kita lakukan hari ini. Yaitu kalaupun hari ini kita meminta kepada Tuhan. Kita harus berpegang pada situasi, hati dan pikiran kita yang senantiasa ada dalam ruang kesetiaan. Ruang kesetiaan berarti senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita berdoa hari ini, Tuhan, selamatkan kami dari pandemi COVID ini. Itu bukan sesuatu doa yang sederhana. Tetapi itu sesuatu isi daripada iman percaya kita. Yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin perkataannya sederhana. Tetapi makna kesungguhan hati kita itu yang lebih utama. Dalam kesetiaan kita. Tetapi kesetiaan kita ini harus dibarengi dengan suatu sikap tindakan kita. Untuk menjalani hari-hari ini dalam ketaatan. Kesungguhan kita untuk menjaga, mewaspadai hidup kita. Sama dengan hal yang kedua tadi, bahwa
Kaleb berani mengambil resiko untuk tinggal dekat dengan orang-orang enak. Tetapi dia juga tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menghalau, menjaga, melindunginya. Dan itu ia berpegang pada firman Tuhan. Dan hari ini, kekuatan kita pada hidup kita yang berpegang pada janji Tuhan itu. Masuk dalam kehidupan sebagai murid-murid Kristus. Bagaimana kita hidup sekarang sebagai pengikut Kristus? Bukankah janji Tuhan telah digenapi di dalam Kristus Yesus? Maka hari ini kita adalah orang yang sangat berbahagia. Hari ini adalah hari yang dimana kita harus bersuka cita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sudah membuktikan itu dalam hidup kita. Karena itu setiap orang Kristen, setiap orang percaya harus menjalani new normal ini dengan kehidupan, kesetiaan, ketaatan kita kepada Kristus Yesus. Karena kita percaya Tuhan akan melindungi dan menjaga kita dalam situasi apapun hari ini. Biarlah keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita selalu meminta dan berdoa, mohon Tuhan menjaga dan melindungi kita. Itu sesuatu sikap hati kita untuk mengandalkan Tuhan, dibarengi dengan kesetiaan kita dalam perilaku hidup new normal hari demi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa selalu meminta, tetapi teruslah berpegang pada janjinya. Jangan mengkhawatirkan segala sesuatunya yang menimbulkan ketakutan bagi hati kita. Bangkitkanlah situasi hidup kita untuk senantiasa mengandalkan Dia dengan menjalani segala sesuatunya dengan segala pimpinan roh hikmat Tuhan. Karena kita tahu apa yang harus kita jalaninya dengan hal yang berisiko itu. Tetapi kita lebih juga mengerti dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah akan senantiasa melindungi Bapak, Ibu, dan saya, menjaga, menyelamatkan kita hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus kita temukan kasih Allah itu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Dialah yang memberikan yang terbaik untuk kehidupan saudara dan saya hari ini. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.